12-1 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang dimensi 3, yaitu mengenai jarak. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Adrian Prayoga. Nama saya Dava Merardi. Nama saya Gilang Pancaputra. Nama saya Aulia Habibi. Menurut 5 postulat Euclid atau bapak geometri, dimensi 3 merupakan bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang terdiri dari unsur seperti bidang atau sisi, rusuk, diagonal, dan sebagainya yang merupakan hubungan antara titik dengan titik. Begitu pula dengan jarak. Kami akan membahas materi tentang jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, dan jarak antara titik dengan bidang. Terdapat syarat cepat apabila yang ditanyakan adalah kubus. Karena kubus memiliki panjang rusuk yang sama, maka dapat dicari dengan rumus diagonal. Yaitu rumusnya adalah misalnya diagonal bidang, yaitu sama dengan A akar 2. Misal yang ditanyakan adalah diagonal ruang, maka sama dengan A akar 3. Dengan A adalah panjang rusuk. Agar kalian dapat lebih memahaminya, kami akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan A, jarak titik A ke H. B, jarak titik A ke tengah-tengah garis di H. Jawaban: karena jarak titik A ke H merupakan diagonal bidang, maka dapat dijawab dengan cara cepat. Panjang diagonal bidang AH sama dengan A akar 2. Dengan A adalah panjang rusuk, maka panjang AH 4 akar 2 cm. Titik tengah GH. Misal P adalah titik tengah GH, maka PH sama dengan setengah GH. Sama dengan setengah kali 4. Jadi PH-nya sama dengan 2 cm. Ini adalah ilustrasi segitiga PH. Karena segitiga siku-siku, maka dapat menggunakan rumus Pythagoras. Karena AP adalah sisi miring, maka AP sama dengan akar AH kuadrat ditambah PH kuadrat. AP sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. AP sama dengan akar 16 dikali 2 ditambah 4. AP sama dengan akar 32 ditambah 4. AP sama dengan akar 36. Maka AP sama dengan 6 cm. Materi kedua yaitu mengenai jarak antar titik ke garis. Jarak antar titik ke garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik yang tegak lurus dengan suatu garis. Titik yang tegak lurus dengan suatu garis. Apabila yang ditanyakan adalah jarak antar titik ke rusuk, maka dapat dijawab dengan panjang rusuk atau diagonal bidang terdekat. Contoh soal: diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik B ke garis EF. Karena panjang garis EF adalah rusuk yang tegak lurus dengan titik B, maka dapat dijawab dengan jarak titik B ke titik pada rusuk terdekat, yaitu titik F. Maka jarak titik B ke garis EF adalah panjang rusuk BF. Sehingga EF sama dengan BF, yaitu 8 cm. Apabila yang ditanyakan adalah jarak antar titik ke diagonal bidang atau ruang, maka dapat menggunakan 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus Pythagoras apabila kita menarik garis di titik tengah rusuk. Rumus yang kedua yaitu trigonometri dengan A sin theta sama dengan depan dibagi miring sama dengan X per Z. Depan dari theta adalah X, miring dari theta adalah Z. B. Cos theta sama dengan samping dibagi miring sama dengan Y per Z. Samping dari theta itu Y, miring dari theta yaitu Z. Kemudian cara terakhir yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Contoh kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm.
Tentukan A. Jarak titik A ke garis CE. B. Jarak titik B ke garis CP dengan P adalah titik pada pertengahan EH. P adalah pertengahan EH. Jawab. Berikut adalah ilustrasi segitiga ACE. Misal R adalah jarak titik A ke garis CE dan CE adalah diagonal ruang, maka panjang CE A akar 3, kemudian A nya dimasukkan sehingga CE sama dengan 2 akar 3 cm. Karena penghubungan titik A dengan garis CE membentuk segitiga siku-siku, maka dapat menggunakan rumus trigonometri, yaitu rumus sin, cos, atau tan. Dalam soal ini kita menggunakan rumus sin theta, yaitu sin theta sama dengan depan dibagi miring. Sin sudut C sama dengan AR per AC sama dengan AE per CE. Kita masukkan nilai AE, AC, dan CE. AR per 2 sama dengan 2 per 2 akar 3. Kita pindahkan 2 di AR per 2 ke ruas kanan, sehingga AR sama dengan 4 per 2 akar 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi AR sama dengan 2 per akar 3. Selanjutnya kita sederhanakan kembali, atas dan bawah kita kalikan dengan akar 3, sehingga AR sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3, sehingga AR sama dengan 2 akar 3 per akar 3 kuadrat. Kemudian menghasilkan AR sama dengan 2 akar 3 per 3 cm. Sekarang kita mencari jawab B, yaitu mencari panjang CP. Berikut adalah ilustrasi segitiga CPH. Dengan CH adalah diagonal bidang sama dengan A akar 2, sehingga panjang CH sama dengan 2 akar 2. Kita juga dapat mencari panjang PH karena PH adalah setengah dari panjang GH. Maka PH sama dengan setengah dikali 2, maka PH sama dengan 1 cm. Kemudian kita lanjut ke rumus Pythagoras. CP sama dengan akar CH kuadrat ditambah PH kuadrat. CP sama dengan akar dalam kurung 2 akar 2 kurung tutup kuadrat ditambah 1 kuadrat, sama dengan akar 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan akar 9, sehingga hasilnya CP sama dengan 3 cm. Lanjut ke ilustrasi yang kedua. Berikut adalah ilustrasi segitiga BCP. Dengan BR adalah jarak titik B ke garis CP, kemudian PS sama dengan CH, sehingga panjangnya 2 akar 2 cm. Kita dapat menggunakan rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Setengah dikali BC dikali PS sama dengan setengah dikali CP dikali BR. Setengah di 2 ruas kita hilangkan, sehingga 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 3 dikali BR. 3 di sini kita pindahkan ke ruas ini, sehingga BR sama dengan 4 akar 2 dibagi 3 cm. Materi ketiga yaitu mengenai jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan suatu titik dengan sebuah bidang, dengan sudut pada garis yang tegak lurus pada bidang adalah 90 derajat, sehingga dapat membentuk segitiga siku-siku. Apabila yang ditanya adalah sebuah bidang luar, bangun luar dengan sisi persegi seperti kubus atau balok, maka dapat dijawab dengan panjang sisi dari jarak titik ke bidang pada titik terdekat. Agar kalian lebih mudah mengerti, kami berikan contoh soal sebagai berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A dengan bidang EFGH. Ilustrasinya sebagai berikut. Jarak titik A dengan bidang EFGH. Karena yang ditanya adalah bidang luar kubus, yaitu bidang EFGH, maka dapat dijawab dengan panjang rusuk antara titik A dengan titik terdekat pada bidang EFGH, yaitu titik E. Panjang AE yaitu sama saja dengan panjang rusuk, yaitu 6 cm. Soal yang kedua, yaitu diketahui 5 segi 4 ABCDT dengan panjang AB yaitu 3 cm dan panjang AT yaitu 6 cm. Tentukan jarak titik T dengan bidang ABCD. Karena berbentuk limas, maka jarak titik T dengan bidang ABCD adalah panjang ruas TS.
Titik S terbentuk dari dua diagonal bidang yang saling berpotongan dan tegak lurus. Maka dapat menggunakan rumus Pitagoras. Yang pertama yaitu kita mencari AC-nya dulu, diagonal bidangnya dulu. Seperti yang diketahui, rumus diagonal bidang yaitu A akar 2 dengan A yaitu panjang rusuk atau panjang sisi. Maka AC sama dengan 3 akar 2 cm. Terus kita mencari panjang ruas AS. Panjang ruas AS yaitu setengah dari AC. Maka sama dengan setengah dikali 3 akar 2. Maka sama dengan AS sama dengan 3/2 akar 2 cm. Maka kita dapat mencari panjang ruas TS dengan rumus Pitagoras. Panjang ruas TS sama dengan akar AP kuadrat dikurangi AS kuadrat. Sama dengan akar 6 akar 2 dikurangi 3/2 akar 2 pangkat 2. Sama dengan akar 16 dikurangi 3 dipangkatkan 2 menjadi 9, 2 dipangkatkan 2 menjadi 4, dan akar 2 dipangkatkan 2 menjadi 2. Sehingga 9/4 dikali 2. Maka TS sama dengan akar 16 dikurangi 9/2. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu sama dengan akar 32/9 dibagi 2 sama dengan 32 dikurangi 9 yaitu 23/2. Agar dapat disederhanakan, maka kita akan mengalikannya dengan 2. Maka TS sama dengan akar 46/4. Akar dari 1/4 yaitu 1/2. Maka TS dapat diperoleh yaitu 1/2 akar 46 cm. Contoh soal kedua, yaitu diketahui 5 segi 4 ABCDT dengan panjang AB sama dengan 3 cm dan panjang AT sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik T dengan bidang ABCD. Karena berbentuk limas, maka jarak titik T dengan bidang ABCD adalah panjang ruas garis TS, di mana titik S diperoleh dari perpotongan dua diagonal yang saling tegak lurus. Karena tegak lurus dengan diagonal bidang, maka membentuk segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-sikunya itu berada di titik S. Misalnya saya akan mengambil contohnya itu segitiga siku-siku AST. Berikut adalah ilustrasinya. Karena panjang AT itu sudah diketahui sama dengan 6 cm, sedangkan panjang AS-nya itu belum diketahui, maka kita akan mencari panjang AS-nya terlebih dahulu. Panjang AS merupakan setengah dari panjang AC. Kita cari dulu nilai AC-nya itu berapa, yaitu AC sama dengan diagonal bidang. Rumusnya yaitu A akar 2 dengan A adalah panjang sisi. Maka AC dapat diperoleh yaitu 3 akar 2 cm. Maka AS-nya yaitu setengah AC sama dengan setengah dikali 3 akar 2. Maka panjang AS-nya yaitu 3/2 akar 2 cm. Karena panjang AS sudah diketahui dan panjang AT sudah diketahui, kita dapat mencari panjang TS dengan rumus Pitagoras. TS sama dengan akar TA kuadrat dikurangi AS kuadrat, sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4, dan akar 2 kuadrat itu 2. Maka akar 36 dikurangi 9/4 dikali 2. Kita sederhanakan. 2/4 itu sama dengan 1/2. Maka akar 36 dikurangi 9/2. Agar dapat dijumlahkan, penyebutnya kita samakan terlebih dahulu, yaitu 2.
2 dibagi 1 dikali 36 yaitu 72. 2 dibagi 2 itu 1, dikali 9 itu 9. Maka akar 72 dikurangi 9 per 2 yaitu akar 63 per 2. Agar dapat lebih disederhanakan dengan cara pengakaran, kita akan mengkalikannya dengan 2. Maka dapat diperoleh TS sama dengan akar 126 per 4. 126 ini dapat dibagi dengan bilangan yang dapat diakarkan, yaitu 9. Maka TS sama dengan akar 14 dikali 9 per 4. Akar 9 itu 3 dan akar 4 itu 2. Maka TS yaitu 3 per 2 akar 14 cm. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.